Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini ya, dimana dia sudah pergi meninggalkan kamu ya, dan kira-kira kapan dia kembali lagi dalam hidupmu ya. Jadi ini mantanmu, dia pergi meninggalkanmu ya, dan kamu menginginkan dia balik ya, dan kira-kira kapan ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Tetapi ini saya disclaimer, ini tidak 100% energimu, jadi kamu mengambil yang positif saja ya, karena saya di sini akan menyampaikan juga bagaimana caranya supaya dia bisa balik, entah ini energimu atau tidak. Kalau tidak, setidaknya ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk bisa dia balik nanti ya. Jadi dengarkan ya, karena ini energi banyak orang, jadi silahkan ambil saja yang sesuai dengan energi kamu. Kamu mau personal reading ya, 100% energimu, silahkan menghubungi nomor WA ini ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Kapan dia kembali lagi dalam pelukanmu, dalam hidupmu ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like dulu ya channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini untuk semuanya ya, rata-rata ya, pesan semesta untukmu, dimana kira-kira biasanya terjadi seperti gitu kan. Kira-kira target-target kapan dari energi ya, yang mana dia pernah meninggalkanmu dan akhirnya dia kembali padamu ya. Setidaknya ini ada tambah wawasan buat kamu bahwa saya tetap harus setia menunggu kalau memang kamu mau menunggu. Kalau tidak ya berarti ya nggak usah, move on aja gitu ya. Karena ada beberapa yang, Kak Ica kok dia nggak balik-balik Kak Ica ya. Nah ini yang harus saya ajarkan kepada kamu, dimana kamu yang harus memanggil dia, memanggil jiwanya supaya dia balik ya. Kamu dengarkan sampai habis supaya ini menjadi edukasi juga buat kalian, dimana untuk pencerahan bahwa panggilan jiwa, panggilan hati itu ada ya, bukan hanya sekedar ucapan. Kalau kita melakukan ya dengan penuh jiwa, penuh percaya akan keajaiban semesta, pasti itu akan terwujud ya. Oke. Kita lihat ya, berikan energimu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan untuk dia dapat kembali lagi ya. Saya kocok kartunya ya, sambil kalian fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu. Kita lihat ya, apa yang ingin semesta sampaikan agar kamu dan dia bisa bersatu lagi, ataupun apa yang terjadi. Wow, di sini ada ribut, marah ya, di Chariot, ingin pergi, meninggalkan, karena emosi ya. Entah mau emosi, entah apa ya. Karena saya lihat di sini kalian berdua ataupun mungkin dengan koneksi pasanganmu nih masih sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri. Contohnya udah nikah pun masih sendiri, masih ingin bebas
Masih si A yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Si A yang harus urus anak, ya seorang istri harus urus anak. Suami itu nggak ada urus-urusnya di rumah, cuman di luar aja cari nafkah. Ataupun mungkin kondisinya istri ya taunya saya harus dapat uang aja, saya kan kerja di rumah jadi saya dapat uang aja. Nah ini sebenarnya semesta mau sampaikan kepada kalian untuk bisa mengimbangi ya. Jadi ada pun juga istri kerja di luar, tapi ingat kondisinya kamu harus bisa tupoksi kamu sebagai istri dan ibu yang baik, baru kamu setelah selesai pekerjaanmu baru kamu kerjakan karirmu. Ini kan kebanyakan salah tuh, Cicak sudah menegaskan lebih fokus ke karir, suami dan anak tidak di gubris ya, tidak diperhatikan. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu jadi ibu rumah tangga, ya coba cari sekarang, kan ibu rumah tangga sekarang sudah pada pintar ya bisa berpenghasilan di rumah aja untuk bisa membantu rezeki suami. Begitupun suami itu harus bisa mengayomi istri juga, menyayangi, mencintai, lebih peka tuh. Semesta Cicak sudah menegaskan lagi. Dimana kalau istrimu capek, kamu peka, pijit ke apa gitu ya, atau berikan dia barang-barang kecil ya yang membuat hatinya senang, karena dia udah capek, urus rumah tuh capek loh ya. Jangan kalian lihat wah di rumah aja capek loh, apalagi kalau ada anak bayi ya, waduh itu sudah kayak kapal pecah ya. Bantu membersihkan rumah, jangan gengsi, wah udah capek di luar, di rumah lagi capek ya. Itu namanya berumah tangga harus mengimbangi gitu ya. Jadi jangan merasa, ini kan bicara tim, sedangkan kalau kalian itu tidak tim, seolah saya ini capek sendiri, kamu ya saya capek sendiri juga, akhirnya nggak ketemu dan akhirnya ribut-ribut karena ego dan akhirnya berpisah. Itu pun ada juga masalah keuangan ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu di sini, harus bisa lebih up, harus bisa mengerti akan kebutuhan pasangan, harus bisa mengerti akan perasaan pasangan. Ya. Kalau seandainya dia sudah pergi gimana Kak, sesuai tema kita? Ini ada masalah triparti ya, saya lihatnya di sini. Pergi ya. Karena dia merasa nyaman dengan orang ini. Orang ini bisa memperlakukan dia dengan baik, dengan tulus, dengan penuh kemanjaan, penuh dengan kelembutan. Ataupun masalah keuangan, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan dari orang ini, bisa memberikan, saya bisa ke salon, saya bisa beli ini beli itu ya. Nah jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kalian untuk bisa lebih bersabar, karena kalau seandainya memang dia jodohmu, suatu saat pasti akan kembali. Jadi kamu gak usah ngoyo-ngoyo cari, kamu perbaiki dirimu supaya pada saat dia datang, dia kembali, kamu sudah menjadi versi yang terbaik dari dirimu, dimana kamu sudah bisa menerima juga versi terbaik dari dirinya. Karena pada saat dia kembali, dia adalah versi terbaik, dimana semesta mau memisahkan kamu untuk bisa sama-sama saling sadar akan diri kalian yang egois ya. Ini entah ini saya lihat rata-rata nih kebanyakan yang sudah mempunyai pasangan ya, dalam artian nikah ya, karena energi pernikahan di sini banyak ya yang dominan gitu. Tapi tidak dipungkiri juga dengan mantan mungkin pacar ya, mantan pacar seperti gitu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau memang kamu belum menikah, berarti ini edukasi buat kamu ya. Jadi ada beberapa dia sudah pergi meninggalkanku, ya sudah deh ya saya pergi juga meninggalkannya ya. Padahal mungkin kamu sebenarnya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa introspeksi diri gitu, tapi karena tidak bersabar dan akhirnya ya berpisah ya. Ini kalau seandainya kamu mau tunggu dia ya, kalau kamu nggak mau tunggu dia itu pilihan kamu juga, karena semua itu kan pilihan ya. Kembali kepada dirimu, yang menentukan masa depanmu kan dirimu sendiri. Oke, jadi harus bisa lebih sabar, introspeksi diri, nggak usah ngoyo-ngoyo cari dia, semakin dikejar semakin lari loh, semakin nggak mau. Jadi kalau kamu mau dia datang, kamu diam, perbaiki dirimu, entah bodimu, entah pikiranmu, entah ucapanmu, entah keuanganmu ya. Karena kalau saya lihat di sini ya, kalau dia di sini kan ada dua cinta. Dua cinta ini artinya dia mencintaimu dari hati dan dia mencintaimu dari logikanya. Ya. Kalau dia mencintaimu dari hati, ya. Di sini ada Eight of Swords.
Dia tidak memandang logika, karena dia mencintaimu dari hati. Tetapi kalau dia mencintaimu secara logika, ya sama, dia tidak memandangimu dari hati. Dia lihat dari kualitas dirimu. Entah kamu punya uang, ya di sini ada Six of Pentacles. Entah kamu punya rumah, entah gaya hidup, entah apa yang bisa kamu berikan supaya dia lebih up. Karena dia pakai logika. Karena ibaratkan kita cinta, tapi saya kalau nikah nggak mungkin makan cinta, itu kan pakai logika. Tuh, dia lebih realistis, the Empress. Ya. Jadi sekarang kamu lihat, dia nih kembali, dia di tipe mana? Ini kita teka-teki semesta ya, yang mungkin kalau dibilang ada kisi-kisi bahwa ternyata kalau dia memang mencintai saya dari hati, ternyata nanti kembalinya itu dia nggak bisa lama-lama gitu. Tapi kalau dia ternyata mencintai saya dari logika, berarti ternyata agak susah juga ya gitu. Kamu yang harus menentukan, baru kamu bisa mengambil pilihan apakah tetap harus dilanjutkan ataukah tidak gitu ya. Jadi kalau dia ya dibilangnya mencintaimu dari hati, itu pasti putus nyambung. Ada nggak orang biasa, kok nih saya nggak bisa ya melupakan dia, kok dia tuh saya sudah ganas tetapi kok dia selalu muncul terus ya, kalau putus ya putus aja, jangan putus nyambung, kenapa kamu datang lagi ke diriku gitu. Karena ada beberapa yang saya lihat seperti gitu, mau pergi tapi nggak bisa menjauh. Kenapa? Karena dia mencintaimu dari hatinya, bukan dari apa gitu. Mungkin dibilang dia biasa aja, jelek iya, kiri iya, tapi kok kenapa saya sayang dia gitu. Karena kamu mencintainya dari hati, atau dia mencintaimu dari hatinya ya. Dan pada saat kalau kita bicara mencintai dari hati, pada saat kita sudah berpisah, baru kita rasa sakitnya luar biasa, rasa sakit kehilangan gitu, baru sadar. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu lebih up terhadap dirimu gitu, untuk bisa menciptakan pribadi yang baik. Pada saat dia datang nanti, kamu sudah menjadi versi terbaikmu dan versi terbaiknya, supaya kamu tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada, bukan hanya di negeri dongeng gitu ya. Kalau Kaica, kalau dia mencintai dari logika, ya logika kamu punya apa? Itu yang didapatkan, yang dia cari. Maksudnya dia itu yang dia cari, dan di mana dia harus dapatkan itu. Contohnya, wah dia seksi, dia cantik. Yang tidak abadi, yang tidak paten. Makanya orang biasa kalau cinta karena logika, biasanya tidak bertahan lama. Ya, wah saya suka karena dia seksi. Pas dia melar, sudah habis lahiran, ya jangan kaget kalau dia pergi. Ya, ataupun mungkin kondisinya karena kaya, nih bicara duit. Pada saat kamu kere, ya jangan kaget kalau dia pergi. Ya, pada saat kamu kere gitu. Ya. Karena dia tidak mau hidup susah. Orientasinya adalah logika. Saya bukan makan cinta, saya makan nasi. Ini pemikiran. Jadi manusia itu, jadi kalian itu harus bisa melihat dari sisi dua sisi cinta ini. Cinta dari hati atau cinta dari logika. Carilah orang yang memang mencintaimu dari hati, bukan dari logika. Karena kalau logika itu pada saat kamu sudah tidak mempunyai, ya pisah. Dia berusaha pisah aja gitu. Tapi kalau untuk hati, mau pisah itu susah. Malah tambah bikin beban, pusing, stres. Ya, tetapi pada suatu saat nanti kamu sudah tahu dan kamu terbangkit secara spiritual, baru kamu sadar, ternyata ini tuh yang saya dapatkan, yang ternyata ini loh cinta yang betul-betul cinta. Ya. Jadi kamu lihat dulu lama sedikitnya ya. Kalau kita bicara cinta dari hati, ya, itu paling 3 bulan udah balik, paling lama itu. Kalau kita bicara hati, karena ini ibaratkan dia memanggil jiwa hatimu, kamu terpanggil secara jiwa, gak bisa lama-lama, gak bisa. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah mempunyai pasangan pun, pasti dia akan ingat terus.
Karena ada yang biasa bilang, Kak Ica, saya itu biasa energi twin flame ya. Saya merindukan twin flameku. Saya sangat rindu Kak Ica. Ya memang seperti gitu karena dia juga lagi merindukanmu di sana. Walaupun mungkin sekarang kamu sudah mempunyai pasangan, dia pun sudah mempunyai pasangan. Tetapi kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang yang hanya mencintai lewat logika, ya sudah, move on ya move on aja. Besok sudah mendapatkan pengganti baru lagi kalau kamu nggak ada. Dia tuh gitu. Jadi kalau kamu mau dia kembali agak lama. Kenapa? Karena kamu harus bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, menjadi apa yang dia mau. Contoh, ya, kamu nggak punya uang, kamu jatuh, kamu kaya lagi, nanti pasti dia balik. Itu kan kita bicara logika. Kamu nggak seksi, tiba-tiba kamu seksi, dia akan balik. Kapan? Ya usahamu kapan. Intinya usahamu kapan. Kalau kamu punya usaha saya kok sudah seksi tapi belum dia datang kayak belum seksi karena masih ada yang seksi di luar sana yang lebih dari kamu. Harus lebih dari dia. Ini kan kita bicara kompetisi, kalau bicara logika. Ya, apa kamu nggak capek mendapatkan cinta secara kompetisi? Dan ini yang terjadi saat ini. Makanya cintanya tuh tidak bisa langgeng. Karena kompetisi terus, capek, lelah. Mempertahankan orang yang salah. Mempertahankan atau menunggu orang yang nggak bisa lama datangnya gitu. Macam contoh ya, contohnya apa ya? Dia cinta logika gitu ya. Dia cinta logika. Berarti dia ingin dia punya uang gitu. Kaya gitu ya. Pada saat kamu miskin dia pergi kan, tapi kamu nggak ada perubahan ya, baru kamu menanti dia terus, tidak ada perubahan, nggak bakal dia balik. Karena apa? Orientasinya duit. Itu aja. Jadi harus bisa, kamu mau dia balik, kamu harus kerja banyak duit. Walaupun gue bilang iko matre, tapi saya nggak mau kayak dia matre. Saya mau dia tuh betul-betul tulus mencintai. Saya nggak bisa karena itu dia punya cinta ke kamu, itu cinta secara logika. Bukan cinta dari hati, bukan cinta dari jiwa. Jadi nggak bisa merubah-rubah. Ya. Ada orang bilang, Kak Ica dia datang kembali padaku. Padahal pada saat sudah tua. Karena terpaksa. Siapa yang mau urus dia kalau sudah tua, sakit-sakitan. Dia kembali ke pasangannya. Padahal sebenarnya dia nggak cinta, cuman karena terpaksa. Ini ada. Pada saat sudah tua kan kebanyakan orang kembali kepada pasangannya ya, atau orang yang memang dia merasa dicintai. Padahal sebenarnya ya karena amunisinya sudah nggak ada. Amunisi dalam arti yang kekuatan dia, kegantengan dia, yang mana dia harus bisa mencari, atau kecantikan ya, mencari suplai-suplai lainnya yang bisa memberikan apa yang dia inginkan. Karena dia sudah rapuh aja. Makanya dia kembali ke pasangannya, yang mana setia menanti itu. Ini ada juga. Ya. Jadi kamu harus bisa berpikir dari dirimu, ya. Karena kalau orang bicara dia mencintai dari jiwa, kamu jelek apapun, hitam bagaimanapun, putih bagaimanapun, ataupun apapun, ya, yang jelek-jeleknya, tetap dia akan menyayangimu. Tetapi kalau dia mencintaimu karena logika, ya dia nggak mau kelaparan, dia nggak mau stres, dia nggak mau susah. Selama kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, ya dia pergi. Pada saat kamu sudah jaya, jangan kaget kalau dia balik. Bahkan mungkin bukan dia saja, orang-orang di sekeliling kamu juga yang mana dulu mungkin tidak memandang kamu, akhirnya datang ke kamu, memandang kamu, menghormati kamu, menghargai kamu. Nah itu karena apa? Cinta secara logika. Mencintai dirimu karena sesuatu dari dirimu yang kamu punya, bukan karena jiwamu, bukan karena dirimu. Karena apa yang kamu punya, yang kamu bisa berikan kepada mereka. Kak Ica, kalau seandainya saya mau berusaha, Kak Ica. Saya mau berusaha, walaupun dia matre ya, dia cinta secara logika. Dia matre, Kak Ica. Terus gimana? Kapan kira-kira saya berhasilnya? Artinya gini, pada saat kamu sudah berhasil, belum tentu dia akan datang kan, karena yang tadi saya bilang masih banyak saingan-saingan atau karena harga diri dia. Tetapi jangan kaget kalau nanti suatu saat dia datang ke kamu, karena kamu sudah berhasil gitu. Kapannya kita hitung saja dari kamu berpisah dengan dirinya.
Ini contoh ya, karena dia akan merasa bahwa saya terpanggil untuk datang lagi. Dan ini terjadi pada beberapa klien saya juga. Makanya saya berbagi ya. Contoh, kamu dengan dia berpisah nih ya, sudah 2 tahun. Dari pernikahan kamu, dari masa pernikahan kamu. Dari masa pernikahan kamu, ini saya ambil dari pengalaman orang ya. Mungkin pengalaman bisa berbeda-beda, tetapi saya berbagi cerita saja. Siapa tahu ini bisa menjadi pengalaman juga buat dirimu ya. Dia nikah sudah 2 tahun. 2 tahun pernikahan itu pasangannya pergi karena dia sudah kere ya, dia sudah ya lagi krisis keuangan. Tetapi pada saat dia membangun kembali membangun usaha ya, akhirnya sudah mulai kelihatan lagi ya, ada hasil-hasil pundi-pundi bahwa dia bisa mandiri ya. Di pas tahun kedua ya, jadi 4 tahun kalau dibilang dengan dia 4 tahun ya, karena 2 tahun pernikahan dia tinggalkan. 2 tahun berikutnya dia balik tapi secara silaturahmi saja, secara tidak langsung ya. Dia sudah mau datang untuk silaturahmi, berarti dia sudah ada sedikit pemaafan atau inginkan kamu kembali, tinggal kalian berdua komunikasinya gimana. Tetapi saya lihat di sini orang ini dia sudah deh, kita silaturahmi saja, kita berteman saja, ya sudah gini aja, karena ya dia sudah tahu bahwa kamu itu bukan mencintai saya dari hati, tapi kamu mencintai saya dari logika. Jadi sekarang kamu berpisah dengan dia kapan gitu, berapa lama dari kamu bersamanya ya. Ada yang 10 tahun ya, 10 tahun pacaran, habis itu dia nikah dengan yang lain karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya. Tapi dia cinta secara jiwa, tersiksa karena tadi saya bilang dia harus mungkin 3 bulan atau paling lama 3 bulan tuh udah kerasa gerusut, tapi karena ada ikatan pernikahan ya, mau tidak mau dia harus menahan diri kan, karena dia takut nanti nama baik keluarga pasangannya saat ini, atau pasangan yang dia punya pasangan itu mantan ya, dia takut nanti ada ribut-ribut. Tetapi gejolak cinta ini kan terlalu menggebu, menyiksa dia. Dan itu mungkin kalau dibilang, kalau kita ya, cinta secara jiwa itu perjalanan spiritual, dimana kita bisa membangun diri untuk diri kita dan untuk orang lain juga, dimana kita akan mempunyai misi jiwa. Itu hampir seperti twin flame ya. Dan akhirnya menggebu ya, rasa itu menggebu. Dia pacaran contoh 10 tahun dan akhirnya berpisah karena ya tidak ada titik temu gitu. Dia menikah dengan yang lain. Ini saya ambil dari cerita klien ya. Dia pun sama ya, merasakan hal yang sama 10 tahun itu ya. Akhirnya ya itu tadi saya bilang, jodoh itu ada 2 ya, jodoh ditinggal mati, jodoh karena cerai ya. Akhirnya dua-dua itu di tahun ke-10 ya mengambil keputusan untuk cerai, dan akhirnya dia bersatu lagi dengan twin flame dengan konsekuensi yang mana mungkin dulu mereka tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan itu. Tuh Cicak sudah menegaskan, dan akhirnya dia mengambil keputusan itu untuk bersama di tahun ke-10, di mana dia berpisah di tahun ke-10 ya. Tetapi dia pergi dengan yang lain, pasangannya juga dengan lain, tapi menggebu ya. Pada saat mereka di tahun ke-10 berikutnya baru dia bisa bersatu loh. Jadi kamu hitung tahun berapa kamu berpisah. Pada saat bersama ya, bersama terus habis itu berpisah. Nah di tahun itu ada kemungkinan akan kembali, dan kembalinya itu artinya dia ya mungkin dalam artian mungkin sebelum 10 tahun mungkin sudah ada silaturahmi ya, biasa ketemu mungkin di mall, makan, jalan apa. Tetapi tahun ke-10 itu ibaratkan ya itu kita tidak tahu rencana Tuhan. Makanya saya bilang jodoh itu di tangan kita sendiri menentukan, semesta yang merestui. Makanya saya bilang ambil keputusan itu dari dirimu. Pada saat tahun ke-10 ya mereka mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan masing-masing dan akhirnya bersatu lagi gitu. Nah itu sama, jadi kamu lihat dulu dia cinta secara logika atau cinta secara hati ya. Kalau dia cinta secara logika ya berarti nggak bisa kalau dibilang ya kamu harus memberikan apa yang dia mau gitu, nggak bisa tidak. Kalau tidak ya dia cari yang lain ya. Kalau bicara cinta dengan hati ya itu perjalanan spiritual
dimana akan menyiksa dirinya supaya ditempa oleh semesta untuk bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang betul-betul mencintai dirinya sendiri, ya, tanpa mengorbankan siapapun. Karena ada misi jiwa dalam percintaan dari jiwa, seperti gitu ya. Jadi ini edukasi saja buat kalian ya, untuk semua zodiak ya. Kalau kalian ingin menanti, artinya penantian itu ada loh. Jangan kamu bilang aduh kayaknya sudah tahun ke-5 nih, ya udah deh putus aja deh. Penantian itu ada. Ya. Tetapi kamu juga lihat, cerdas juga. Penantian ini penantian dari jiwa atau penantian dari logika. Ya, cinta dari hati atau cinta dari logika. Kalau penantian dari hati, ya ada harapan kamu bisa bertahan sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau kamu tahu bahwa pasanganmu nih cintanya karena logika, ya itu nggak abadi. Walaupun mungkin suatu saat nanti dia kembali lagi, pasti dia akan datang, dia akan menyakiti kamu lagi, suka-suka datang, suka-suka pergi. Nah ini makanya sekarang keputusan dari kamu lagi. Ini saya ambil dari beberapa, dan itu sudah ada bukan 1-2 orang ya, sudah berkali-kali ya. Saya punya klien datang dan kasusnya sama. Jadi saya mengambil kesimpulan, oh ternyata cara semesta kayak gitu tuh. Ada hitung-hitungannya ternyata. Untuk bisa menanti, ada penantian. Jadi penantian itu nyata, bisa kamu dapatkan. Tetapi ingat harus banyak doa dan yakin bahwa dia akan kembali. Makanya saya bilang baca doa, dekatkan diri pada semesta. Setiap kamu berdoa, ucapkan namanya untuk kembali. Ya panggil, kita harus panggil. Ya, kita harus panggil. Karena kita bicara kekuatan pikiran tuh sangat luar biasa loh. Coba nih ya, kamu tangan kamu nih ya, tangan kamu coba kasih gini, tangan kamu. Terus ini kan ada ada garis ya, nih garis. Kamu kasih garis ya, kasih lurus aja ya, lurus garis kamu sesuai. Coba kamu yang ini ya. Terus kamu tutup, kamu lihat tangan kamu yang panjang mana, yang jari tengah ini ya. Tuh. Yang mana, kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kalau saya di sini kanan ya. Coba kamu ikuti. Ya. Habis itu kalau saya kanan, terserah entah kamu kiri atau kanan ya. Oke, habis itu lepas lagi. Berarti tangan yang pendek ini yang kamu ambil ya. Tangan yang pendek ini ibaratkan dirinya. Kamu panggil ya. Nih, berarti kan maaf ya saya kasih begini. Bukan yang jorok ya, enggak. Tapi ini ibaratkan kita kekuatan pikiran, karena tolak ukurnya kan jari tengah. Kamu bilang jari tengah, ini kita bicara tentang jari ya, sama seperti dia. Kalau dia berarti doa kamu panggil dia. Nah ini saya bicara jari. Kamu ikut kalau kamu mau bukti, coba ya, jari tengah ya, kamu memanjang dong, memanjang, kita sebut memanjang ya, kayak karet memanjang terus ya, memanjang ya, sambil tatap ya. Bisa kamu ini sendiri, bisa kamu peragakan sendiri, kamu buktikan juga apa yang saya katakan benar atau salah. Ayo memanjang, ayo jari tengah memanjang seperti karet, memanjang, itu doa nih, sama ya. Coba sekarang ya, kamu kelengketkan lagi tanganmu ya, penuh konsentrasi ya, bicara memanjangnya ya. Tuh, kamu lengketkan lagi ya, garisnya dengan garisnya sama seperti tadi. Lihat mana, tangan mana yang panjang tuh. Lihat, tangan iniku yang panjang ya. Tuh, tadi kan tangan kiriku, kananku kan tuh. Kenapa? Kekuatan pikiran itu nyata. Kita bicara kekuatan pikiran. Coba, kamu bisa ikuti. Dan itu yang saya bilang, panggil dia dari hatimu, panggil dia dari pikiranmu, dari jiwamu. Ya. Karena semua itu tidak ada yang mustahil di hadapan semesta, di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang setiap doamu ada namanya, disebutkan namanya, supaya semesta menggerakkan hatinya. Kalau memang kamu mau dia kembali. Tetapi kalau dia sudah kembali, jangan ungkit-ungkit masa lalu lagi. Gitu. Ya. Jadi seperti gitu ya. Ini untuk edukasi saja untuk kalian seluruh zodiak. Ya, semoga bermanfaat ya. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua itu dari keyakinan dirimu dan ketekunanmu. Ketekunan dalam doa, penantian, dan perbaikan diri, introspeksi. Pada saatnya dan di waktu yang tepat, semesta akan memberikan orang yang baik itu datang kepadamu.
Dimana fisiknya tetap sama tetapi kepribadiannya yang sudah berbeda. Dimana kamu akan bahagia sesuai dengan energimu. Jadilah berbuat baik supaya orang baik yang akan datang kepadamu. Ya, jangan kamu berbuat jahat. Ya, orang jahat yang datang kepada kamu. Ya, mungkin dia berpisah dulu dengan kamu karena kamu orangnya jahat, kamu orang egois. Jadi dia nggak nyaman, kamu pun juga nggak nyaman. Ya, jadilah versi terbaikmu saat ini, menjadi pribadi yang baik supaya pada saat dia datang, dia sudah juga menjadi versi yang terbaik. Kalian bisa nyaman bersama dan bahagia, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.